Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian sesi yang terakhir dari pembahasan aliran fluida melalui valve, kita akan membahas tentang pertama bagaimana kita membuat strip chart atau grafik secara otomatis. Kemudian kita akan mendalami kembali tentang valve itu sendiri, control valve. Bagaimana aksi control valve dan bagaimana memilih aksi control valve yang akan kita gunakan di dalam simulasi atau di dalam proses. Kemudian tadi bahwa kita menampilkan strip chart atau aliran atau sebenarnya bukan hanya aliran, kita bisa menampilkan kondisi operasi yang lain, misalnya suhu dan sebagainya, ya, variabel-variabel yang lain menggunakan strip chart. Nah, tapi kita menggunakan data book ya, secara manual. Sebenarnya di dalam valve itu sendiri itu memiliki fasilitas namanya valve strip chart. Ya. Di sini ada variabel yang kita inginkan apa yang mau kita tampilkan ya di sini. Ya. Jadi, kita mau menampilkan yang mana ya. Ya di sini ada OTS dynamic status, kemudian ada small steady state, kemudian yang lain gitu ya. Nah, kemudian setelah kita misalnya menggunakan OTS dynamic status, kemudian kita klik ini strip chartnya, create strip chart, maka akan muncul ini yang ini akan tampil strip chart untuk valve yang kita ingin tampilkan kondisinya ya. Nah, ini nanti akan tampil di sini lebih banyak lagi ya. Molar flow, kemudian pressure drop-nya, feed pressure, kemudian percentage opening. Jadi ini dengan fasilitas ini justru kita akan mendapatkan grafik-grafik yang lebih lengkap. Ya. Oke, kemudian kalau kita melihat control valve secara lebih detail, maka kita akan melihat seperti ini. Ini control valve yang juga dikaitkan dengan instrumentation. Jadi ini instrumentation schematic dari control valve. Jadi di sini dalam pengendalian itu control valve itu mendapatkan perintah dari controller. Makanya di sini disebutnya from controller. Ya. Ini from controller. Ya. Yang controller itu akan mengirimkan sinyal berupa sinyal listrik. Ya, ini berapa ampere, kemudian oleh transducer, ini adalah transducer disebutnya, yang merubah sinyal listrik menjadi sinyal pneumatik atau aliran udara, nanti dikonversi menjadi tekanan. Berapa tekanan yang harus dikirim ke control valve ini. Maka kemudian posisi control valve ini akan berubah tergantung dari tekanan yang disuplai yang atas perintah controller ini. Jadi ini seperti itu yang terkait dengan control valve, bagaimana dia membuka dan menutup. Berikutnya kita akan membahas tentang aksi control valve, yakni untuk menjawab pertanyaan tindakan apa yang akan kita inginkan terhadap valve saat suplai energinya gagal, saat air pressure tadi tidak mengalir atau tidak ada suplai energi. Nah, tentu jawabannya terkait dengan posisi gagal atau fail position dari valve. Nah, pertimbangan pemilihan posisi gagalnya yang paling utama adalah safety. Nah, di dalam Unisim sebenarnya banyak hal juga yang bisa kita eksplorasi dari valve ini. Ya. Jadi kita bisa mengeksplorasi banyak hal dari valve. Gitu. Dalam bagian Windows Dynamic kita akan bisa melihat nih di bagian Dynamic, Windows Dynamic kita akan banyak melihat ini speknya, pipe-nya, bahkan torque up dan sebagainya, termasuk malfunction tadi, ya, malfunction. Ya. Jadi posisi gagal tadi. Nah, di posisi gagal ini ada banyak pilihan. Ya. Mungkin lebih banyak dari yang
ada di teori ya. Itu bukan hanya dua saja, tapi di sini ada valve open, ada valve shut atau valve close, ada valve hard, dan position yang akan kita inginkan. Ya. Jadi ini yang ada 4 hal. Tapi yang biasanya terjadi adalah 2 hal ini. Valve open atau valve shut atau valve close. Oke. Yang pertama adalah valve open atau FO atau air to close. Kita memerlukan udara untuk menutup. Lihat gambar dari skema kontrol valve-nya ini ada di sini. Itu udara melalui bagian atas ya, tadi seperti skema yang sebelumnya. Kemudian diafragma akan tertekan oleh udara dan kemudian pelak ini akan menutup ya. Menutupnya ini memerlukan udara, makanya disebut dengan air to close ya. Kemudian untuk membuka berarti dia tidak perlu udara, maka bahkan dia mengurangi udaranya, atau kalau tidak ada udara sama sekali dia fully open. Itulah yang disebut dengan valve open. Jenis kedua adalah valve close, atau kalau tidak ada udara dia tertutup secara sempurna, atau dengan kata lain air to open, AO, memerlukan udara jika kita ingin membuka. Ya. Jadi ya, aliran udara melalui bagian bawah. Ya. Jadi itu dari bagian bawah diafragma, kemudian pegasnya ada di atas, sehingga dia secara otomatis kalau tidak ada udara, pegas akan menekan ke bawah. Karena menekan ke bawah, maka dia akan fully close, ya. Maka disebut dengan valve close. Jadi fully close. Dan untuk kita bisa membuka, kita memerlukan udara. Ini yang banyak sekali dipakai, ya. Air to open. Ini banyak dipakai. Sehingga kalau ingin membuka valve jenis ini, maka diperlukan banyak udara. Dan biasanya banyak udara yang diperlukan itu tergantung dari besarnya sinyal yang dikirim oleh controller. Nah, bagaimana pemilihannya? Ini akan tergantung dari prosesnya, bahkan proses secara keseluruhan, ya. Bukan hanya terkait tadi ya dengan safety. Contohnya adalah pada proses pemanasan, ya. Ini sekali lagi ini prosesnya adalah pemanasan. Tentu yang baik adalah menggunakan valve close valve. Jadi kalau tidak ada udara yang disuplai ke valve, itu dia akan menutup secara sempurna, sehingga media pemanas ini yang akan tertutup dan tidak akan terjadi namanya over temperature, overheating, ya. Tidak terjadi overheating. Jadi dan ini kondisi yang sangat berbahaya. Bisa terjadi banyak hal, ya. Bisa meledak, bisa terjadi kebakaran dan sebagainya. Ini harus dihindari. Gitu. Akan tetapi kalau jenis fluidanya adalah polimer, ya, ini hal lain. Ya. Kenapa? Karena kalau pemanasnya mati, ya kita menggunakan valve close, ya langsung pemanasnya mati, bisa terjadi solidasi. Polimer itu akan menjadi padat, akan membeku, memadat. Dan ini akan menyumbat seluruh aliran-aliran yang dilalui oleh polimer tersebut. Dan ini tentu tidak aman. Ya. Ini akan membahayakan juga. Maka lebih baik menggunakan valve open valve. Jadi biarkan pemanasnya itu berjalan. Tentu kita akan antisipasi dengan hal yang lain untuk bisa mengurangi overheating tadi. Ini terkait dengan pemilihan valve. Demikian terkait dengan aliran melalui valve yang bisa kita lakukan di dalam UNISIM. Dan saya akhiri, terima kasih. Saya dari Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.